Kalau kita nonton dari awal itu pasti kita akan berpikir seperti itu. Karena Chelsea City itu sangat mendominasi. Betul. Sangat mendominasi serangan dan banyak sekali peluang. Tapi memang kiper Palace kali ini bermain cukup bagus dia. Tapi kalau saya melihat ke permainan Liverpool, ini sangat berbeda dengan Liverpool 3 musim kemarin, bahkan yang mungkin jadi juara. Oke. Sangat beda sekali. Gaya permainnya juga cukup beda, apalagi pemain-pemainnya. Halo teman nobar, selamat datang kembali di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Kembali lagi Cak Niko dan juga Onana. Waduh, mentang-mentang habis man of the match ya kan? Iya. 8 save ya bang? Iya. Oke. 10, poinnya 10. Iya. 10 dia kan dapat 2 plus main terbaik bonus. Saya tidak nanya. Jadi dananya Ya, ada. oke. Kita kembali ke jalur lagi teman-teman nobar ya. Kita akan membahas game week ke-17 karena kita agak-agak berseri-seri, berarti ada hasil yang bagus dan kita pakai sama hari ini. Ya kan? Tapi sebelum itu kita akan membahas pertandingan pertama di game week ke-17 pastinya di Bisbol ke-87. Kita ke pertandingan pertama, Bang. Tottenham. Ya betul. Terus meneruskan tren positifnya ketika bertandang ke kandang Nottingham Forest. Berhasil menang 0-2. Ya setelah di match kemarin sebelumnya di pekan 16 dia mampu menang 4-1 lawan Newcastle, ini dia mampu menang lagi. Betul. Ya karena efek adanya si Bissouma sama Sarr. Tapi di pertandingan ini Bissouma malah kena kartu merah. Iya. Kena kartu Itu merah. dia. Iya. Sarr juga kena kartu kuning, Sarr. Direct red card lagi dia. Langsung. Betul. Jadi mungkin dia absen sampai 2 pertandingan kan. Tapi kalau saya melihat Spurs dengan adanya Bissouma, dengan adanya Sarr, ini komposisi yang cukup tangguh di lini tengah mereka. Dalam arti memang duet 2 midfielder DM ini, defensive midfielder ini sungguh merupakan kekuatan dari Spurs untuk saat ini. Dan saya rasa dengan adanya 2 pemain ini, lini tengah Spurs cukup imbang. Oh, bisa ngatasin juga ya, bisa menyerang bagus, bagus, pertahanan juga bagus. Apalagi kan sekarang main bek kanannya kan baru memang naik daun ini si Pedro Porro kan. Oh iya, sama dia overlappingnya cukup bagus. Kemudian sering kali dia menciptakan assist. Jadi pertandingan ini kan dia juga ciptakan assist kalau nggak salah. Golnya assist dia di pertandingan ini ada assist. Dia ngasih nggak sih? Enggak ya? Enggak. Oh iya, nggak ngasih. Yang jadi catatan ini Bang, Richarlison akhirnya mulai menemukan seperti di Everton dulu ya. Tapi kalau saya rasa kurang konsisten sih. Memang. Cuma di akhir-akhir ini kan dia sering ngegulin nah Bang, 2 ini 1 gitu. Dan golnya cukup bagus kemarin itu. Sundulan kan, umpan dari si Kulusevski. Betul, Kulusevski. Dari sebelah kanan. Dan Kulusevski juga akhirnya ciptakan gol di menit 65. Dan saya rasa di pertandingan ini kiper Spurs, Vicario juga bermain cukup bagus dia. Dan ini merupakan salah satu rekrutmen Spurs yang cukup berhasil kalau saya rasa. Iya, Vicario ini. Ketika ditinggal Loris ya. Iya. Loris, tapi akhirnya dapat kiper dari itu Empoli. Italia, Serie A ya. Iya. Dan ya ini rekrutan dari si aku tuh kadang-kadang lupa pelatihnya siapa sih, Postecoglou. Nah, itu. Tapi Pedro Porro itu sisaan dari si ini ya, Bang. Pemain-pemain tuh dia cuma transfer tuh berapa doang ya? Dia itu siapa sih transfernya? Udogi, kemudian Pedro Porro enggak. Awal-awal di sebelumnya kan. Terus Van de Vaart. Wah iya. Itu kan juga pemain baru. Satu lagi siapa deh? Brennan Johnson. Kan? Oh iya itu aja ya berarti. Saya kan itu sisa timnya si Conte kan Bang? Iya. Sisa masa lalu dia. Sarr Bissouma malah dulu zaman Conte malah nggak pernah dipakai. Itu malah di tangannya si Postecoglou ini jadi salah satu kekuatan kekuatan besar di lini tengahnya Tottenham.
Oke, tinggalkan Tottenham. Kita ke pertandingan selanjutnya di kandangnya Bournemouth. Lu tonton bisa menahan imbang tapi ada sedikit insiden ya Bang? Iya, di menit 65 kaptennya dia si siapa? Si back gitu ya. Kaptennya Luton, Tom Lockyer ini Lockyer itu. kolaps Cak, dia. Kena serangan jantung. Terus Benturan gak sih? Enggak. Tiba-tiba Enggak sedang pegang bola dia. Enggak sedang pegang bola, tiba-tiba diambruk dia. Terus kemudian dirubungi sama pemain untuk nutupi, dibawa ke rumah sakit. Ya ini udah stabil sih. Sadar juga tadi sih ada nonton di story-nya. Tapi dengan kesadaran itu, kemudian wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Kedua tim pun menerima itu ya. Iya. Nah ini nanti apakah Dilanjut. pertandingan ini dilanjutkan dengan sisa atau diulangi lagi dari awal? Wah ini nih. Gitu. Iya, tergantung dari FA nanti yang akan memutuskan. Gitu dia. Tapi Kalau diulangi dari awal nanti eman-eman Solanke. Iya. Solanke kan ciptakan 1 gol. Iya 6 poin. Kayaknya sih sisa sih Bang. Siapa yang dikit ya? Berapa sih? 10 menit 15 menitan ya? 65 berarti masih 25. Lumayan dong itu. Iya, masih 25 menit. Karena ketika si Kapten Luton itu kolaps itu langsung benar-benar kayak nggak tahu mau ngapain dia main-main buat tim ini. Iya. Dan ketika wasit urusan, udah kita selesai dulu, kita nanti lihat seperti apa keputusan Tuh, FA ya. jadi kejadian ini yang kedua Cak untuk Tom Lockyer. Oh, Iya, sebelumnya sudah pernah kena di mana serangan itu? Di Wembley malah pada waktu final playoff untuk menuju naik ke Premier League. Iya, ke Premier League. Itu sama dia kena serangan jantung, akhirnya dioperasi, kemudian beberapa bulan dia rehat, kemudian diputuskan oleh dokter dia sudah bisa sembuh dan sudah bisa untuk mengikuti liga lagi, tapi ini kejadian lagi. Nah, apakah dengan kejadian ini juga bahaya untuk karir dia? Iya, mau lanjut atau tidak? Iya, gitu. Karena kan ini yang kedua. Nah, ini maksudnya. Masalahnya. Kalau yang pertama kan sudah pernah kayak Erikson kan? Iya, ibaratnya pertama itu nyawa lewat, oke, Iya. dikasih itu lagi. Dua ini kan Erikson kan akhirnya kan main lagi toh. setelah absen berapa Absen lama? berapa, sampai setahunan mungkin tuh. Terus, nah ini kedua Cak si Tom Lockyer ini. Apakah Berarti nggak ada jeda waktu setahun lebih ya berarti? nggak ya, ada kan? Berarti kan baru bulan apa itu dia? Bulan Mei kan? Iya, ini kan Oleh- 17 kan? Ya setengah Berarti masih- tahun kan Nah, berarti. Playoff ke Premier League kan paling enggak bulan Mei. Nah. Ya. Jadi ini kejadian kedua dalam setahun. Jadi kalau ini nanti tinggal rekomendasi dari dokter sih kalau kita bilang. lanjut atau tidak? Iya, bisa ikut lagi di liga apa harus pensiun. Gitu dia. Ini. Kalau nyawa kelewat sampai 2 kali kan ya Benar, masih. paling ya kalau yang namanya olahraga kan tetap prioritas pertama adalah keselamatan. Iya, keselamatan pemain-pemainnya ya. Iya. Ya semoga cepat sembuh dan kembali, nanti nggak tahu deh, kembali berlaganya terserah dokternya ya, dokter timnya lu tonton. Tapi ya kita doakan semakin membaik aja untuk Lockyer. Kita ke pertandingan selanjutnya, ada Chelsea ya Bang, yang Iya. berhasil menang 2-0 atas Sheffield United. Ya kalau kita bilang Chelsea, apakah ini sebuah konsistensi? Iya, Kita juga masih ragu-ragu ya. ragu-ragu. Kita nggak bisa Gitu. ngomong memang. Kalau kita mau ini Chelsea sudah kembali lagi, tapi ternyata besok kalah, Oke. kan gitu. Ya kita kalau ulas di pertandingan ini memang apa ya? Ya lawannya Sheffield sih Cak, Betul. gitu loh. Ya memang ya harus menang lah, apalagi main di kandang kan. Tapi yang kita sayangkan sebenarnya, kenapa golnya tercipta di babak kedua baru Itu. di menit ke 50 berapa itu dia gol. Nah 54 kan. Dan 61 buat gol Palmer sama si Nicholas Jackson. Itu kemarin kan habis gini tuh. Coba. Ada kok, saya fotonya. Bentar dulu ya. Kok nggak di kena sanksi ya? Siapa? Main Chelsea, bukan Palmer. Bentar. Jackson. Kayaknya sih iya. Sebentar. Masa? Ini yang lawan Everton. Ini kan lebih jelas Bang. Kok Iya, nggak dia. ada sanksi. Kok nggak disanksi ya? Nggak tahu. Ini teman Nobar. Kelihatan ya. Lebih parah dari Casemiro loh bos, ya kan? Ada apa ini, ya kan? Iya. Pas lawan Everton. Mm-mm. Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Begitu lebih jelas 2 tangan lagi kan? Mm-mm. Dan kita nggak tahu juga. Iya, itu apa namanya itu? Pelanggarannya itu. Iya memang mencekik Wasil. Victim apa gitu loh. Iya kan? Iya, cok Mm-mm. apa itu? Ya kita nggak tahu. Pokoknya Pak kok main gitu. Kita nggak tahu. Dan kipernya bukan si Sanchez Bang. Bukan si Petrovic. Iya. Juga loh. Kok Petrovic tapi Tapi ya. ya
apa ya? Kalau kita ngomong statistik ya memang jauh. Chelsea sangat menguasai pertandingan. Shoot goalnya juga jauh, cuma ada satu shoot on goal itu di Sheffield United ke gawang Chelsea. Karena si kipernya Chelsea juga nge-save 4 lebih Bang itu. Ya kita tahu lah kualitas ya Bang. Betul. Tapi dengan kemenangan 2-0 ya dengan kiper barunya, bukan kiper baru sih, kiper cadangannya karena si Sanchez cedera. Cedera dia? Apa sih kena injury itu berarti lutut ya? Lutut ya? Itu nggak tahu tuh kapan kembalinya. Wah ya suwi tak lutut. Suwi kayaknya. Oke, selamat buat Chelsea 2-0. Kita ke pertandingan yang cukup membuat kita sedikit alhamdulillah gitu kan. Crystal Palace sih Bang berhasil comeback dalam tanda kurung menang Bang 2-2 dengan gol dari Olise menit-menit akhir atas Manchester City. Di luar dugaan pasti. Iya, jadi kalau kita nonton Manchester City itu sampai menit 75 seolah-olah itu Manchester City pasti akan menang besar gitu ya. Kalau kita nonton dari awal itu pasti kita akan berpikir seperti itu. Karena Chelsea City itu sangat mendominasi. Betul. Sangat mendominasi serangan dan banyak sekali peluang. Tapi memang kiper Palace kali ini bermain cukup bagus dia. Henderson. Si Dean Henderson. Mantan kita ya berarti Iya, ya. dan ini dia memperbaiki rekor ketika bermain ke Manchester. Karena di musim kemarin dia banyak kebobolan gitu. Lawan City maupun lawan MU. Nah, di pertandingan ini sangat kelihatan sekali bahwa dengan komposisi pemain yang ada sekarang itu memang benar-benar belum klik kalau saya rasa. Sempat dibahas kemarin. Iya, kita kan sudah pernah bahas itu bahwa rekrutmen pemain City sekarang seperti Kovacic, kemudian Matheus Nunes, kemudian si Doku, Gvardiol, itu ternyata belum sesuai dengan ekspektasi dari Pep. Iya. Mereka mungkin kalau secara kualitas mungkin oke lah, tapi untuk bermain dengan gaya City itu mereka belum bisa. Kelihatan banget ya Bang. Iya. Gvardiol itu berapa kali diterobos ya? Itu dia. Meskipun mereka bermain dengan skema, tapi kalau ada satu orang pemain yang tidak sesuai dengan skema, pasti kan tetap rusak skemanya, ya kan? Nah, di pertandingan ini sebenarnya kalau kita ngomong dengan tidak adanya Haaland, itu punya pengaruh yang cukup besar ternyata. Haaland itu suspend ya enggak? Cedera dia ya. 2 kali kok. Udah 2 kali dia nggak main. Haaland tuh nggak main lah. Udah 2 kali ini. Oh iya, foot injury. Iya, injury dia, cedera. Padahal kuning loh ya tandanya. Iya, tapi nggak main dia. 2 kali. Udah 2 kali ini kan. Jadi kalau kita ngomong dulu nggak ada Haaland nggak masalah kan gitu. Karena masih ada Alvarez, ada Bernard Silva, ada Foden, ada Grealish. Gitu. Tapi ternyata ketika nggak ada si Haaland dan juga Bruin, lini serang ternyata cukup bermasalah. Betul. Iya. Sangat kelihatan sekali. Dan performasi siapa namanya? Si Julian Alvarez itu agak sedikit menurun sekarang ini kalau saya masuk lihat. Dari pekan 14 ya Bang iya, ya kayak agak sedikit menurun. Dalam ada penurunan lah. Mungkin karena dia dimainkan jadi seorang striker tunggal sekarang, ujung tombak kan. Karena ketika dia sama Haaland kan dia ada di posisi KDB, Kevin De Bruyne kan sebenarnya kan, SSAMF, dan sebenarnya posisi aslinya dia itu kan bukan seorang striker murni, bukan target man kan. Dia kan lebih striker yang ada di belakangnya striker murni. Second striker lah. Kalau orang Italia kan bilangnya Triquesta. Wah, gitu Triquesta. kan. Totti itu biasanya. Ya. Tapi benar-benar ketika masuk ke pekan 15, 16, 17 kelihatan banget pemainmu emang kurang Pep yang kamu rekrut gitu, kelihatan ketika jadi menjalankan pertandingan. Benar ya. No. Kalau kita ngomong City di musim kemarin, itu kan kedalaman skuad mereka yang menjadi keunggulan City itu kan kedalaman skuadnya, skuad utama dengan skuad cadangan itu hampir tidak ada bedanya. Betul, rata. Nah, sekarang ini ketika skuad utama mereka ada yang cedera, penggantinya kurang punya kemampuan yang sama, Cak. Iya kan? Kayak Gundogan hilang benar-benar ngaruh deh, Bang. Iya, Gundogan hilang, mereka sampai beli Kovacic, kemudian Matheus Nunes, ternyata belum bisa. Tidak bisa. Iya kan? Belum bisa
menggantikan peran Gundogan di musim kemarin. Betul. Kemudian KDB cedera. Heeh. Akhirnya diganti sama si siapa Alvarez. tadi Alvarez kan. Dan Alvarez masih kurang konsisten. Musim kemarin enak, KDB nggak ada, Gundogan bisa Nah, maju benar ke bisa depan. maju Heeh. kan. Nah sekarang siapa nggak ada yang peran karena ketika ada Rodri pun ternyata masih sama. Iya. Keseimbangannya agak sedikit kalau saya limbung ini. Kayak kelihatan Rodri itu bingung bang, kan biasanya kan kalau dia kan majunya enak tuh dari musim-musim kemarin awal-awal lah. Sekarang ketika Kovacic dan Matis Siskunha siapa namanya? Siapa? Matis siapa? Yang Matheus baru dibeli. Nunes. Nah Nunes itu Heeh. kayaknya nggak nyetel gitu loh. Ya, Nunes Kayak jarang dimainin Panik buying gitu loh bang. Karena benar-benar kita nggak tahu si Bruin itu kembalinya kapan. Iya. Fakik Nunes itu kan jarang dimainin sih Iya. sebenarnya. Karena sekarang kemarin itu yang main lah Rico Lewis kan. Iya. Yang dampingi si Dia kan back bang Rodri. aslinya. Iya, back kiri ya Heeh, kan. back sayap itu. Back sayap dia tuh. Tiba-tiba ditaruh Iya, di situ gelandang gitu. bertahan. Bener. Kalau kemarin di kanan kiri di sayapnya memang ada Bernardo Silva sama Grealish kan. Ini kan formasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Tapi kemarin tuh sebenarnya kalau kita ngomong kreativitas mereka kreatif. Ya. Tapi memang lini belakang Crystal Palace kemarin tampil solid, kipernya juga. Dan yang menjadi problema mereka sekarang ini lini belakang, ya. Lini belakang City ini kurang kompak seperti tahun sebelumnya. Padahal juga masih sama kan sebenarnya di luar Guardiola sama Cancelo loh maksudnya. Cancelo kan udah nggak ada, Guardiola masuk, Lewis pun akhirnya walaupun dia ngegolin sekarang sih. kita ngomong kalau hampir seperti tahun kemarin, si Diaz ini, Ruben Diaz ini kayak kerja sendiri dia. Karena kemarin Ake, pasangannya dia Ake kan. Ake. Kemarin kan di belakang itu kan Diaz, Ake. Di kanan ada si siapa namanya? Walker. Kemudian kirinya Gvardiol. Peran Walker ini kurang begitu optimal sekarang ini. Apakah karena memang usianya yang sudah mulai menua? Uzur. Iya kan? Dan Gvardiol karena memang dia belum bisa nyetel dengan gaya permainan Manchester City sehingga ketika kena counter attack itu mereka mudah sekarang dibobol. Gol dari Mateta itu kan counter attack dari sebelah kiri. Halup dikawal sama Diaz itu, Halup itu. Tapi dia masih bisa scoop itu dikawal sama Diaz, masih bisa crossing. Ake nggak bisa jaga Mateta. Itu. Tinggal tap in. Dan saya rasa di pertandingan ini Mateta ini yang mengobrak-ngabrik City. Ya, karena gol penalti Crystal Palace itu juga Mateta dilanggar. Nah itu, berarti dia asis juga ya. Iya. Stones kan mainnya cuma semenit. Apa sih yang ada di pikiran si? Ya nggak tahu. Stones kan baru habis sembuh sih. Iya. Dia. Itu diapain dia main gitu loh maksudnya? Ya nggak ngerti lah. Ya, mungkin posisi kan ketinggalan gitu loh bang. Dan jadi kalau Lewis tadi ya. Tapi Doku nggak main ya kemarin ya? Cedera dia. Oh iya benar-benar. Cancelo udah jelas nggak main. Cancelo iya. Iya kan saya kan sudah mau ngomong nggak jelas nggak mungkin main karena ya nggak mungkin main lah dia di Barcelona. Iya di Barcelona. Tapi masih enggak dia masih di itu loh bang di susunan pemain loh. Nggak ada lah. Iya. Season long loan. Nah. Jadi tapi kan sudah nggak jadi ke squad City. Iya, makanya dia udah dipinjamkan. Nah itu kok guyon malah. Terus Laporte kan nggak ada bang. Laporte kan sudah pindah. Iya ini tak omongin dulu sebentar. Ini bahas ketika backnya. Iya benar. Kan berkurang. Saya ngomong ke situ. Kan sekarang kan tinggal Akanji, Ake, sama Ruben Dias. Betul. Nah. Stones. Iya itu 4 itu kan. Dia kan mendatangkan Guardiola sama Akanji. Itu untuk back tengah. Sudah dari musim kemarin. Untuk back tengah kan. Ketika dia emang sepertinya akan melepas si Laporte. Ke Al Nassr ya kan. Kan digantiin sama si Gvardiol. Tapi malah dia mainnya di kiri. Bisa. Ya kan enggak ada di back kirinya dia. Maksa kan berarti bang itu? Iyalah. Jadi itu yang menurutku ini kok masa ya kayaknya nggak bilang bodoh ya. Kok sedekat ini loh si Pep gitu loh bang? Ya, Pep kan tahu lah. Guardiola kan punya kemampuan juga sebenarnya. Cuma dia itu belum nyetel dengan gaya City. Naik turunnya itu belum bisa oke. Sampai pekan ke-17 loh ini berarti ya. Iya, ya kayak Kyle Walker lah. Walker kan bisa juga berarti back tengah kan sebenarnya.
Oke lah, kita tinggalkan City ya. Kalau kita balas aku kita mau bahas ke back-nya. Tapi nggak apa-apa. Laporte sudah jelas ke Al-Nassr dan juga si Cancelo dipinjemin ke Barcelona. Kayaknya akan permanen ya di sana ya. Karena si Pep nggak suka sama karena ada independen. Newcastle 3-0 lawan Fulham, kita nggak usah bahas, sudah pasti. Dan ini nih Everton ketika habis kena sanksi dan dikalahin sama MU 3-0 langsung membabi buta. Kemarin menang 2-0 di kandangnya Burnley, Bang. Dan saya rasa Everton ini kayak ingin membuktikan gitu loh pemain-pemainnya bahwa kita itu bisa. Walaupun meskipun kita kena sanksi, potong poin, kita bisa bangkit gitu. Dan ini ditunjukkan. Betul. Ditunjukkan. Poinnya sekarang 16, Cak. Harusnya 26 kan? Iya. Kalau 26 berarti dia di posisi 10, geser Chelsea mestinya. Itu. Tapi karena dia dipotong poinnya, sekarang dia di peringkat berapa? 16 atau berapa itu. Jadi aman lah. Ya, aman lah. Saya rasa Everton ini dan Pickford ini membuktikan kualitasnya bahwa dia memang kiper nomor 1 di Inggris. Wah, akhirnya lo merubah statement gitu. ya. Iya enggak, maksudnya dengan hasil ini positif yang berapa kali match ini kan. Ini 4 pertandingan. Iya kan dia enggak pernah kalah. Enggak kebobolan. Makanya. Clean sheet 4 pertandingan. Clean sheet kan? Iya. Bisa jadi kiper terbaik dia nanti di bulan Desember. Bisa jadi. Iya. Iya, bisa jadi. Ya kan, jadi bisa membuktikan pula bahwa dia juga sedang mengejar posisi utama di Piala Eropa nanti. Ini untuk Pickford. Nah. Untuk Kane gimana? Kane kan dia di tengah sih. Defender kan? Defender. Saya rasa mungkin bisa. Tapi kalau kita ngomong defender di Inggris kan ya sudah banyak lah. Banyak lah. Mas Maguire kan baru top form. Cedera tapi. Ya, Stone. Kemudian mungkin bisa juga backnya Bradford, Ben-Mee. Ben-Mee kan Inggris itu. Ini Brentford ya? Atau mungkin Mings dipanggil lagi. Bisa jadi. Kan banyak back Inggris di. Kita menyoroti lini belakang Bang sama kiper ya kan. 4 pertandingan menang. Lawannya juga Chelsea, Newcastle, dan tanpa kebobolan. Clean sheet loh ya 4 pertandingan. Benar. Backnya Tarkowski yang kemarin di mana Burnley ya kalau nggak salah ya. Tarkowski. Apa udah lama di sini? Udah lama di sini ya. Sama Ken itu kayaknya sudah mulai nyetel ya. Dia. Iya. Kalau kita ngomong Everton semenjak kalah 3-0 dari MU. Iya. Itu dia nggak pernah bobol, Cak. Nah, iya makanya. 4 match ini berturut-turut nggak pernah bobol dan menang. Mulai lawan Nottingham. Betul. Newcastle aja diajar 3-0. Chelsea diajar 2-0. Dan ini Burnley. Di kandangnya Burnley kalah 0-2. Padahal kita tahu Burnley mainnya position kan dia. Iya. Gayanya Pep juga kan. Si Company kan. Kalah lawan Everton. Kan saya bilang kalau Burnley main kayak gitu tanpa melihat siapa lawannya, itu naif. Iya. Meskipun kalau kita ngomong statistik, posisinya Burnley lebih bagus dari sering unggul sih memang dari unggul dia. Tapi kan kita ngomong hasil sekarang. Menang loh harusnya. Pragmatis kan, efektivitas. Berapa kali dia ciptakan peluang harus gol kan gitu. Karena kalau kita ngomong dari shoot target sama shoot off targetnya aja lebih banyak Everton dia. Dia ciptakan 5 kok yang shoot on targetnya. Berapa kali si Ken emang ngeblok Bang? Ya, sedangkan Burnley cuma 2 dia shoot ke gawangnya. Berarti kan memang banyak peluang yang diciptakan oleh Everton. Iya. Meskipun secara penguasaan bola kalah. Burnley yang menguasai. Tapi kan hasilnya nggak seperti itu. Itu loh. Iya. Emang seru sih kalau habis kena kalah, udah kena poin, dikurangin kalah, tiba-tiba langsung menang, win. Dan clean sheet itu kayak keren banget. Ada midfieldernya Everton yang saya sedang sukain, namanya sama kayak Onana. Iya, sama. Iya. Onana, Dukur, itu kan bagus itu. Ini main baru Bang, dari Rakuten Sendes. Onana. Oh iya, Onana itu baru. Dukur udah dari musim kemarin. Iya, itu baru. Sering pakai saya di FPL dulu. Tapi oke lah, ini mungkin Sendes lagi kipas-kipas. Saya akan mendapatkan best manager bulan Desember. Bisa. Tapi kita nggak tahu karena abis ini ada Boxing Day ya Bang. Itulah yang nanti biasanya menentukan. Betul. Walaupun ini Liverpool masih nomor 1 ya? Enggak lah, udah digeser Arsenal. Oh digeser? Alhamdulillah, mantap Arsenal. Karena Arsenal menang 2-0 atas Brighton Bang, di kandang.
Gabriel Jesus yang kita sempat ngomongin kemarin, kemana sih dia? Nyekor akhirnya. Ya, jadi gini. Arsenal di pertandingan ini sungguh sangat bermain bagus sekali. Oke. Iya, saya nonton masalahnya. Dan kalau kita nonton dari awal, itu pasti udah tinggal nunggu waktu lah golnya, kan gitu. Kemarin waktu pertandingan terakhir lawan Brighton kan kalah kan dia? Kalah. Nah, Yang musim kemarin. yang pertandingan terakhir itu ya Bang, Iya, kalau nggak salah. kalah. Brighton Anda tahu sendiri sekarang kekuatan seperti apa. Dan Arsenal di sekarang ini kemarin itu dari 11 main yang main cukup yang nggak begitu bagus cuma satu, Ben White. Oke. Ben White saja di bek kanan kan, karena dia beberapa kali dilewati Sami Thomas sebenarnya. Tapi di pertandingan ini Arsenal itu menerapkan pertahanan yang cukup tinggi. Jadi Garis pressing pertahanannya cukup tinggi, dia hampir main separuh lapangan. Di backnya itu di tengah. Dan untungnya kita kan kalau ngomong Brighton, gaya permainnya kan dia counter attack ya. Betul. Proses transisinya kan cepat. Kemarin sering kali dipatahkan oleh back-backnya Saliba, Gabriel. Jadi percobaan counter attack-nya Brighton itu sering patah. Dan Brighton itu kemarin itu hanya punya 2 peluang. Adingra di babak pertama sama sundulannya Pascal Gross. Gross. Itu aja sebenarnya. Saya tuh no. Karena Sayapnya juga mati. Kan jarang-jarang loh Bang. Iya, makanya saya ngomong kemarin Arsenal memang bermain cukup bagus. Dia main pertahanan tinggi. Supaya apa? Supaya pemain-pemain Brighton itu ketika mencoba untuk counter attack, dia akan terperangkap offside, Cak. Gitu. Jadi di garis tengah langsung sudah nungguin. Iya, ketika nyerang itu backnya pasti akan naik sampai di garis tengah. Bahkan mungkin ikut nyerang juga karena Gabriel beberapa kali juga ciptakan peluang. Gabriel back ya. Gabrielnya Brazil ya. Iya. Yang cukup disayangkan itu sebenarnya adalah penyerang dari Arsenal. Karena dari banyak peluang kemarin hanya cuma tercipta 2 gol. Siapa 6 ya Bang? Iya, kipernya juga cukup bagus. Brighton si Verbruggen kalau salah. Baru kan ini. 6 save. Jadi memang selain kipernya bermain cukup bagus, lini si penyerangnya Arsenal ini yang saya rasa memang butuh seorang striker Arsenal ini. Yang sering disampaikan oleh fans base-nya bahwa dia butuh striker kan. Karena Gabriel Jesus itu kan sebenarnya bukan striker murni kan. Dia bukan seorang target man. Dia juga bisa main di sayap. Kalau kita ngomong Nketiah juga mediocre kayak gitu. Jadi kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Iya, jadi butuh seorang memang benar-benar target man lah. Terus di lini tengah dia kemarin kan Declan Rice memang benar-benar bermain cukup rapi. Betul. Kalau salah saja. Dan Havertz ini semakin lama semakin kelihatan kalau dia memang bisa berkembang di Arsenal. Daripada di sebelah si biru si Chelsea karena ya. Arteta itu sebenarnya tahu bahwa memang posisi terbaik dia itu ada di belakang striker. Berarti kayak Moon dong. Iya. Oh mungkin kayak dulu Chelsea numpuk pemain di situ kali Bang ya. Makanya. Jadi nggak jalan dua-duanya. Nggak jalan. Iya. Gabriel ini kan orangnya enak kalau Gabriel kita ngomong. Gabjes loh maksudnya. Gabriel Jesus kan. Gabjes ya. Gabjes itu kan ketika memang dia tuh buka ruang gitu loh, Cak. Striker yang bisa buka ruang. Dia terbiasa falsenan di zamannya Pep kan? Iya, bener. Makanya ketika dia dipasangkan sama Havertz itu, Havertz bisa nyetel. Oh, sudah connect. Karena ketika memang Havertz punya posisi yang lebih bagus, si Gabjes akan buka ruang sehingga Gabjes yang Havertz bisa ciptakan gol, peluang. Dan satu lagi, Havertz itu kan tinggi dia. Bodi bagus. Sundulan juga lumayan. Gitu. 2-0 mungkin kalau untuk fans Arsenal harusnya nambah lah gitu. Tapi emang kita harus apresiasi. Dia bisa lah menang lebih dari 2 gol. 3-4 bisa. Striker utama ya Bang? Iya. Striker ya tukang ngegolin lah intinya. Iya. Dan kalau dia punya striker murni, bisa jadi juara dia. Wah ini nih. Akhirnya keluar nih. Biasanya kan Gajah.
Kita nggak tahu. Ini gajinya udah naik lagi, Cak. Betul, tipis tapi poinnya ya bang. Iya, sisi 1. Kita nggak tahu lah nanti. Oke, selamat buat Arsenal. Tapi Kita, habis ini lawan Liverpool ya. nah itu maksud saya itu. Iya, Liverpool. Kita nggak tahu. Nanti kita bahas lah. Kita ke Aston Villa nih bang. Berhasil mengalahkan Brentford dengan skor 1-2. Ini Brentford lama-lama nggak ada Tuni, apalagi Mbeumo sudah cedera kan. Aduh, yang kita anggap tim kemarin juga tim bagus lah ini ya. Seperti Brighton mulai kembali lagi ke mediocre ya kita bilangnya ya. Brentford sama Brighton tadi kan Brighton juga iya. Ini pun sama akhirnya. Kembali ke setelan pabrik lah kalau teman-teman netizen bilang. Ya Brentford kan dulu gayanya kan Spartan. Nah, Spartan. Sekarang udah hilang gitu, ya Spartan ya. Karena Aston Villa kita tahu kan sekarang dia di posisi 3, Cak. Aston Villa itu. Di atasnya City loh, Aston Villa itu. Kemana ada 2 kartu merah sih, Bang? Kalau nggak salah. Siapa? Tapi kontroversi tapi yang Brentford sama Aston Villa nih? Oh iya, benar. Benar kan? Itu Benmi. Terus Kamara. Itu kata kontroversi tapi saya juga belum lihat secara lengkap. Kayak itu 90+7 yang Kamara, Abu Bakar. Benmi itu di menit 71 dan itu kena VAR. Berarti ada kartu kuning terus dilihat di VAR jadi diganti. Merah. Oh. Jadi mungkin ada pelanggaran keras. Tapi saya nggak ngerti sih karena nggak nonton itu. Tapi yang jelas Aston Villa dengan kemenangan ini dia sekarang ada di posisi 3, Cak. Masih di posisi 3, selisih 4 angka dari Manchester City. Wah, ini. Efeknya si Emery sih emang Bang ya? Iya, dia sama Liverpool itu sama poinnya. 38. Ini kemajuan sisi gol berarti ya? Sisi golnya aja. Kemajuan yang cukup pesat sekali karena tapi ya kita kembali lagi. Ya, kita masih lihat lah nanti di pertengahan musim apakah dia bisa konsisten seperti itu atau tidak kehabisan bensin seperti biasa. Aston Villa kayaknya enggak deh. Oke, lanjut, Cak. Kita ke kandangnya West Ham United. Setelah kemarin kan habis kalah ya dia ya dari Fulham 5-0. Betul, 5-0. Dari Fulham habis menang juga malah kalah 3-0 dari Newcastle. Berhasil menang 3-0 atas Wolverhampton yang kemarin juga imbang atas Nottingham. Ini kalah di kandang West Ham. Kita bahas dikit aja, Bang. Kudus semakin menggebu-gebu. Gimana nih, Bang? Ya, kalau kita ngomong Kudus ini kan sebenarnya pemain yang cukup bagus ya. Okay. Kita ngomong dia dari Liga Jerman toh Mas Ulin? Enggak dong, Belanda. Kudus kok? Kudus. Belanda dong. Oh iya, ya, lupa saya. Biasa. Benar. Tempat belanja. Di Piala Dunia dia benar. Dia tuh main Afrika toh? Iya. Ghana. Benar. Ya saya rasa Kudus menunjukkan kualitasnya. Oh, iya. Kota kita itu Mas Ulin. Dan Bung Bowen juga ciptakan gol. Akhirnya. Tapi memang Kudus sudah saya pantau karena saya mau masukkan ke FPL sebenarnya. Itu bisa lupa terus. Bisa lupa. Lucas Paqueta yang kemarin sempat mau diambil City, kemarin hat-trick assist. Ini kayaknya agak-agak itu nih si Pep nih. Harusnya emang dia nih kemarin yang saya mau beli, tapi harganya kan gila kan kemarin kita sempat bahas. Siapa sih Lucas Paqueta kok sampai 80 juta pound sterling kan? 90 juta pound sorry. Kita sempat mempertanyakan dan meng-underestimate ya, Bang. Tapi ya enggak kayak gini, Cak. Ini kita kalau ngomong kualitas kan yo kalau dia main di situ ya belum tentu bisa seperti ini juga. Kita jangan lupa Sesedo di Brighton seperti apa, di Chelsea seperti apa, kan banyak lah main-main kayak gitu. Jadi ketika dia bermain bagus di timnya dulu, begitu dia pindah belum tentu dia bisa bermain bagus karena mungkin gayanya lain, posisinya juga. Lucas Paqueta itu apa posisinya saya tanya? AMF dia. AMF. Iya, dia tuh inceran pertama, Bang, si Pep. Nah, kalau masuk di City dia mau gantiin siapa? Kayaknya mau kalau kita ngomong tembelan Bruin sih dia sebenarnya. Kayak dia sudah feeling ke situ awal-awal karena kan Bruin juga umur kan. Mungkin nanti di pertengahan masih siapa tahu. Nambah dong berarti harganya. Ya bisa aja. 120 juta pound. Silakan, karena kan punya Sultan Anda City. Silakan, belum kayak kita. Bowen akhirnya ngegolin dan ini clean sheet.
setelah kemarin dibantai 5-0 Fulham. Ya, selamat lah buat tadi siapa? Lupa. West Ham. West Ham ya. Kita ke pertandingan terakhir yang kemarin kita juga nobar akbar ya. Selamat untuk teman-teman Indomie United Kudus karena sukses banget ya Bang. Ya sukses sekali karena nobarnya yang datang hampir lebih dari 200-an. 200 lebih itu. Iya 200 lebih. Dan sampai acara nobar pun masih seperti itu penontonnya, nggak cuma nonton hiburan aja dan emang masih stay nonton. Iya. Sampai sempat ada trouble dan Iya. mereka tetap stay dan nonton HP. Benar, nggak kayak nobar sebelah ya. Waduh. Karena itu dia sampai bikin story gitu. Ini nobar di sini gitu. Ya lumayan lah 30-an lumayan. Turun harga juga. Harga. Dari 25 jadi 20. Saya tuh heran. Oh, iya. Saya tuh heran. Kesaing dengan kita. Loh tapi kemarin ada Beras yang datang ke acara Indomie Cup tapi ya. Yang Dari Semarang loh Bang. Iya. Kan loh. Iya. Entah karena yang di sini nggak kurang itunya ataukah emang mereka aku ikut sini aja nonton ya kan. Kan ada hiburan Bang. Iya betul. Ya yang jelas selamat untuk teman-teman yang sudah sukses menyelenggarakan nobar kemarin. Ini nobar akbar pertama kita di musim ini. Sama musim kemarin Bang. Selama Iya. 3 musim kita nggak Ya ada. karena kan Covid, Cak. Oh iya Covid betul. kan Covid. nggak boleh nobar. Oke. Kita agak-agak membahas sedikit kemarin Bang. Ya senang lah kita sebagai salah satu media partner ya. Dan dengan hasil hampir 200.000 lebih, enggak 200 orang yang datang menikmati itu dan kita seperti kembali ke marwahnya. Panpel Nobar akhirnya mengadakan nobar temenan dan menjadi panpelnya dan sukses. Terima kasih pokoknya buat semangat teman-teman kru Panpel Nobar dan Indomie Kudus dan juga Super Soccer ya Bang. Kita bahas Iya sebentar. Kita Bahas kan ini apa media enggak nih? partner. Ya pasti. Ini kan Oke. sudah kita persiapan. Iya. Ini namanya bridging. Bridging cok. iya. Nggak apa-apa. Hah? Iya. Teman ada itu marah. Sudah tenang. Kosong-kosong Bang. Iya Kita- ini sebentar ini mau saya bahas. Nah, ini Karena yang ngadain malah nggak posting, nggak upload. Lah itu tuh saya tuh melihat loh. Kok aku lagi ngajar kok deh. saya tuh tak kira tuh kemarin-kemarin udah ngupload makanya kan. Karena lihatnya di Panpel Nobar sudah tak upload aman. Nah, iya. Panpel Nobar aja ngupload dari awal kok. Tuan rumah. Iya. Story dulu ceritanya. Oke, kita. Oke. Kosong-kosong karena banyak ada yang sampai viral Bang. Membantai-bantai MU di Anfield. Ternyata emang boleh kan? Ternyata tidak bisa. Iya. Ini ekspektasi bangsat. Saya kan Rencana sudah Bang. ngomong sama Bung Bawan kemarin tuh. Anda tanya saya kan. Iya. Gimana untuk peluang kali ini? Hah. Saya yakin dia bilang gitu. Menang kalau enggak seri, Oke. dia bilang gitu. Karena apa? Banyak orang yang mungkin membandingkan MU di musim kemarin Oke. dengan MU musim sekarang. MU musim kemarin ketika datang ke Anfield itu dengan kekuatan penuh dia. Sangat. Tapi penuh. kalah 7-0. Itu dia. Iya kan? Itu dia. Nah, sedangkan ini 50% ya. Sangat. Iya kan? Anda lihat di bangku cadangan itu pemain-pemain U berapa? Iya kemarin kita Iya sebut kan? bahasa. Boleh nggak sih? Oh boleh ternyata. Boleh, iya kan? Main-main kelompok U usia kelompok 23, usia U21, U 18 kan 19 ya. dari cadangan. Orang pun pasti akan berpikir, ini PMU akan dibantai lagi. Lebih dari 7-0 katanya. Mungkin, 2-0 kan gitu gitu kan. ya. Apalagi kaptennya McTominay Ya gitu paling kan. enggak lebih dari 2-0, 3-0, 4-0 gitu karena Liverpool sedang di atas kan. Tapi kan mereka nggak ngerti, nggak memahami seperti apa permainan Liverpool sekarang dan Ten Hag itu pelatih yang cerdas. Wah, asik. Oke, ini nih seru nih. Ya kan? Kamu harus ada di sini Mas Ilin. Iya. Gimana? Yang cerdasnya? pertama, Ten Hag itu pelatih yang cerdas, bisa memanfaatkan peluang. Dalam arti gini, ketika memang pemainnya hanya tersisa itu saja. Strategi apa yang akan dia terapkan? Itu akhirnya kelihatan kemarin sih, Bang. Iya, Benar, kan? benar.
Kan kita nggak boleh gegabah loh. Iya, lawannya Liverpool loh ketika gitu. kita main di kandang lawan, sedangkan pemain kita compang-camping, masa kita mau bermain terbuka? Tidak bisa. Kan bunuh diri namanya. Bunuh diri namanya. Sehingga taktik bertahan. Yang paling bagus lah, yang ya paling itu kan, cocok lah ya. bertahan sambil sesekali mengandalkan counter attack. Iya. Kan dari counter attack kita ada 2 peluang sebenarnya yang cukup bagus loh. Hampir Yang pertama saja. Garnacho. Dan yang kedua yang cukup bagus sekali dan sampai berhadapan dengan si kiper Hojlund itu. Gitu. Sayang sekali kenapa Iya kan? harus digiring sebentar terus kaki kanan harusnya kaki Ya tapi kiri. kalau MU menang itu nggak layak ya. Tapi kan yang penting menang kan bagus sih Iya, Bang gitu. maksudnya kalau menang itu nanti komplain banget itu. Siapa yang komplain? Ya fans sebelah lah. Walah. Gitu. Oke. Dan yang kedua, permainan Liverpool, Cak. Mereka boleh ngomong Liverpool ada di puncak kemarin. Ya. Tapi kalau saya melihat ke permainan Liverpool, ini sangat berbeda dengan Liverpool 3 musim kemarin, bahkan yang mungkin jadi juara. Oke. Sangat beda sekali. Gaya permainnya juga cukup beda, apalagi pemain-pemainnya. Kalau MU lawan Liverpool yang kemarin, yang tempo kemarin, yang Liverpool lama, masih ada Firmino, masih ada siapa jenenge? Mane, masih ada Fabinho. Mungkin kalah Cak kita. MU mungkin kalah. Iya. Iya. Tapi kan sekarang sudah enggak. Hanya tersisa Salah Cak, di situ. Betul. Anda lihat gelandangnya Szoboszlai kemarin nggak bisa bermain dengan bagus. Tidak seperti biasa ya Bang kita yang Iya. sempat mengganggu-ganggukan dia ya. Ternyata enggak seperti itu. Iya. Ya. Apalagi Endo. Endo juga. Endo itu kayak Nggak- lari-lari aja. Iya. Nyari Apalagi bola juga. striker andalan dia kan. Waduh. Si Darwin Nunes itu. Nunez. Itu flop sekali saya bilang. Oke. Dan untungnya di back kirinya Robertson cedera dia. Robo nggak ada, itu Robo salah nggak satu ada. keuntungan kita. Dan Simikas kan main. Iya. Simikas kemarin kalau saya rasa itu bisa dihentikan sama Dalot. Dalot mainnya keren. Selepas dia kena kartu merah. Ya, keren itu. sekali dia. Nah, iya. Bisa. di kanan. Dan si So itu cukup berhasil menghentikan Salah. Dan duo back uzur kita itu bermain cukup bagus. Alhamdulillah sekali. Jadi kemarin itu kalau kita ngelihat formasinya MU 4-2-3-1 sebenarnya enggak Enggak 6-3-1 Cak. Iya, kelihatan sekali. Karena Iya. sampai TA tuh Karena Merabat sama si Maino Nah. itu fokus bertahan. kelihatan sekali. Itu numpuk karena di babak pertama Liverpool itu nggak bisa nyerang lewat tengah dia. Iya. Dia nyerang lewat sayap dan pakai crossing. Dan itu nggak efektif sekali karena si Evans maupun si Varane itu cukup tangguh. Duel-duel bola atas. Disiplin ya, Bang? Disiplin, bagus banget. Jadi pemain-pemain belakang MU kemarin bermain cukup bagus. Yang nggak bermain bagus itu lini tengah sama depannya karena sering banget kehilangan bola. Harusnya cepet di Ya. keeping dulu lah akhirnya kelamaan. Ya kalau kita ngomong peluang emasnya Liverpool berapa sih sebenarnya? Malah dari TA deh kalau saya lihat. TAA yang itu Dari tengah itu? yang nyamping itu kan. Yang So tipis close gitu kan. Iya, itu tipis banget itu menurut saya peluang paling Iya bagus Gitu. karena kebanyakan tembakannya pas terus. Ya ada tembakan ke gawang ada 8. Tapi dari 8 itu cuma 2 yang memang benar-benar membahayakan. Pertama Salah, yang kedua sundulannya si Van Dijk. Yang Oke, ditepis yang dari oke. sepak pojok itu. Sama Kan cuma ini, itu sebenarnya. Konate. itu pas Pas. kiper itu Nah, ya. iya, Itu enggak kiper. bahaya itu. Itu benar-benar kan dia dikerubungin 3 tuh. Varane, Evan sama satu lagi saya nggak tahu. Iya. Bisa ngelepas dan pas. Aduh, Iya, ya Allah. pas. Spot jantung itu, Bang. Iya tapi kan Saya sama pas. gitu. Dilalah pas. Kalau Van Dijk itu kan memang ditepis itu. Iya. Terus sama si Salah yang orang terbang itu kan. Nah itu yang bahaya itu aja. Lainnya nggak bahaya sebenarnya. Dan sampai TA ya, Bang, harus sampai TA Iya. yang harus Ya kan kemarin di babak kedua dia jadi gelandang bertahan. inverter. Mm-mm. Seperti itu ya. Enggak inverter, jadi gelandang Malah. bertahan karena si Gomez kan masuk Oh, gantiin iya. dia di kanan. Tapi Endo kelihatan kan ya? diganti sama si itu si Gakpo kan. Oh iya. Jadi di gelandang serang kan gitu. Apa TA kemarin tuh benar-benar fokus jagain Garnacho? Awalnya. Awalnya gitu. Jadi dia nggak leluasa untuk nyerang kan, Bang? Iya. Crossingnya kurang. Iya, kelihatan banget. Kalau nggak ada Karena Robo juga crossingnya kelihatan. juga nggak begitu berbahaya dengan
kekuatan lini belakang MU yang memang cukup berkualitas di duel-duel udara ya. Jadi kayak sia-sia gitu ya dia crossing. Kelihatan banget crossing Tapi gitu. nggak ada impact yang begitu membahayakan. Iya. Jangan mengharap penalti karena itu nggak penalti ya bang. Enggak penalti. Bola yang apa? mental. Handsball. Handsball sisau itu bola mental ke tanah dulu. Jadi itu memang tidak Terus tabrakan itu juga. 50-50 dong. Iya gitu. 50. Karena Tapi itu gobloknya Nunes loh itu. Lo kan dia tuh mengharapkan penalti padahal boleh kan dari depan dia. iya. Dia malah lihat wasit tuh gini. Kan harusnya kan dia nggak usah memperhitungkan itu, boleh ditendang aja 0-0. Nah, yang ngapain dia kayak gini-gini? Kan Bruno nggak ada. Aku gantiin Bruno dia. Gini-gini saya kayak Bruno ya kan. Tapi kemarin kelihatan sekali kualitasnya Nunes itu seperti apa kok. saya nggak Iya. berani ngomong. Iya, saya Karena terus semalam terang. memang no dia. No, jelek dia, emang jelek dia. Iya, itu nggak layak saya bilang. Main di Liverpool loh, Cak. Oke. Indo juga itu. Itu saya juga berharap Hojlund itu ayo shoot langsung, ngapain digiring. Tapi ya emang lah kalau bilang nggak layak menang. Nggak layak sih. Kalau kita ngomong MU memang nggak layak kalau untuk menang dengan skema permainan seperti kemarin. Karena kan kita Cukup tahu. seri ya. Ya memang 1 poin di Anfield itu cukup bagus loh, Cak. Iya. Karena kan kita Seri juga, tapi rasa menang gitu. memang karena kalaupun wah seri aja lu Anda itu ya sebelah itu kowal-kowal sampai 10 kowal dan sebagainya karena kita lihat bayangkan kaptennya itu McTominay. Iya. Bayangkan kaptennya McTominay dan dia bagus ya bang. Mesti untuk bertahan loh ya. Iya bagus Kemarin. bertahan saja ya kemarin. Karena kan sempat bilang ketika dia kemarin kita kalah lawan Bournemouth. Tapi dia kemarin ciptakan asis sebenarnya, tapi nggak gol itu. Kan Iya, dari dia itu. iya. Makanya sempat kita bilang ketika habis elek dia langsung bagus. Nah ini habis ini nih kita lawan siapa sih? MU? Siapa besok Victor? Saya kok lupa. MU kapan sih mainnya? Tanggal 23 ya? Lawan West Ham, di kandang Oh. West Ham. Nah kita nggak tahu nih McTominay akan Hari kembali Sabtu. lagi nggak sih? Oh, Gitu, Sabtu. ngeri-ngeri sedap. Benar. Tapi itu udah Bruno udah main ya? Sudah. Karena Bruno suspend cuma satu ya? satu. Bruno kan kena kartu apa kemarin? Kuning tuh. Iya. Jumlahnya. Jumlah. Nah, Cuma lima satu. apa nama aku lupa. Iya, kan cuma 1 kali aja. Tapi oke lah untuk hasil ini menurut kita ya bang hasil yang cukup positif lah dengan pemain yang ya compang-camping sekali dan Liverpool juga full tim. Yang penting itu kalau bagi saya Hmm. jangan sampai kalah sama Liverpool. Itu saja. Oke, Mas Wirin sudah ngantuk bang. Ya Ada kan? info Apa itu? kemarin setelah Liverpool menang itu nanti ditayangkan Mas Hasan. Kasih sedikit. Ini Virgil van Dijk. Oh iya. Iya, ini Dia dengan conference. kemudian di apa? Balas Ten Hag. Dibalas sama si bukan Ten Hag, Roy Roy Keane. Keane. Nah, Iya, sorry. dia menyampaikan bahwa hanya ada satu tim yang mencoba memenangi pertandingan, tapi sayangnya ini tidak terjadi. Kami superior di semua aspek, maka berharap melukai kami dengan serangan balik dan mereka berhasil mendapat 1 poin. Gitu. Terus dibalas sama si Roy Keane. Jadi dia perlu mengingatkan pada diri sendiri kan gitu. Bermain untuk klub yang hanya memenangi 1 title juara dalam 30 tahun. Oke. Dia bilang hanya 1 tim ingin menang. MU tak pantas dapat 1 poin. Itu namanya arogan. Sangat. Sebagai kapten ya bang. Dan apalagi kan dia pemain senior juga kan. Iya. Jadi ya kalau saya rasa ya jangan gitulah. Meskipun sekarang Liverpool sedang di atas angin, tapi jangan mengentengkan. Kadang-kadang itu malah menjadi bumerang. itu dia. Jatah makan tuan loh. Arogansi di bumerang. Hati-hati, habis ini lu cedera kapok lo kan. Cedera kan suwi biasanya dia. Iya. Dia cedera, salah cedera bubar itu. Karena yang main bagus cuma dia sama Salah kemarin. Itu dia. Dia main bagus memang Van Dijk karena dia berhasil menjaga si Hojlund. Hojlund kemana-mana. Ya gimana? Kartu kuning kan dia. Iya. Tapi kan juga Hojlund punya kesempatan itu peluang. Itu kalau gol ya nangis dia. Nggak jadi komen gitu dong after match ya. Oke lah kita syukuri saja hasilnya 0-0 1 poin ini. Tapi turun MU sekarang ya di posisi 7. Ya tipis lah Diselip sama sama Newcastle. kan habis menang 3-0 ya bang. Tapi nggak apa-apa lah sama poin atas kan berapa sih? 7 poin. Sama siapa? Sama peringkat 1 si Arsenal. Wah banyak Cak poinnya.
Kan kemarin cuma 6 kan, ini naik lagi berapa sih? Dulu MU itu kan cuma 28. Hmm. Arsenal 39, Cak. 11, Cak. Waduh. 9 poin. Iya. Sebelumnya kan 6 poin kalau nggak salah. Habis itu kalah lagi kita. Oke, bisa lah. Kita masih ada harapan itu masih ada ya bang. Betul. Harapan itu masih ada. Kayak ya lumayan. Kita masih 2 ya Apa ya? kompetisi. FA sama ini Liga. FA lawan siapa belum tahu. Belum, nanti habis tahun baru. Habis tahun baru misalnya ada. Utangmu dulu. Anda enggak bahas ini? Pas apa? Kemarin apa? Tadi kan habis ada ini. Oh iya. Undian dia champion dan Dia champion. yang lagi viral katanya kenapa ketika 16 besar selalu City dan Madrid ketemunya tim enteng-enteng. Iya, City ketemu Copenhagen, Cak. Iya. Paling muda. Madrid sama Leipzig. Leipzig ya. Kita nggak tahu. Iya, tapi kalau dibandingkan kenapa nggak lawan PSG atau apa kan kita nggak tahu. Arsenal gitu. sama Porto. Itu enak. PSG sama Sociedad. Napoli sama Barca. Inter sama Atletico, Lazio, Bayern, PSV, Dortmund. 2 tim Inggris mendapatkan tim yang mungkin lawannya itu agak di bawah. Porto berat aja. Porto bagus. Arsenal lawan Porto. Siapa tahu ya kan Porto malah bisa menang. Loh, Porto itu kan tukang ciptakan pemain. Oke, jawabannya Liga sih. Portugal kan emang kayak gitu tuh. Dia juara terakhir itu sama Mourinho ya, Bang? Iya, 2003. 3. Oh, pas lawan Monaco. Iya, lawan Monaco. Itu zaman Mourinho mulai up itu. Terus dia pindah Chelsea di situ. Kasih Chelsea juara setelah sekian lama juga ya, Bang? Ya, Chelsea juara kok sekian lama, dia itu baru juara 2 kali tuh, Cak. Di Mourinho. oh iya. Itu zaman Zola kan dia kan di bawah. Sorry. Saya kan bukan fans Chelsea, Cuk. Prop sekali. Meskipun pemain Chelsea akhirnya tahu kan. Chelsea itu belum pernah juara champion sebelumnya. Enggak di Premier. Oh, Premier ya. Udah Juara lama kan kan? sama Mourinho dia. Premier. Mourinho itu sama Premier. Chelsea belum pernah juara champion. Belum pernah. Dia kan di Matteo. Iya, di Matteo. Setelah itu dipecat. Caretaker. Iya. Caretaker juara. Iya, itu. Di Matteo kan pengganti siapa dulu? Penggantinya Ancel bukan dia. Siapa ya, lupa saya. lupa pokoknya lah. Itulah. Intinya ini apa namanya? Playoff ini ya. Apa namanya? Kocokan asli. Undian ya. Drawing. Nah, itu banyak sekali drawing ya kan. Kamu kok protes saya. Selalu dan viral di X ya. Itu kenapa City selalu dapet tim yang gampang gitu. Nyogok mungkin dia. Waduh, Anaknya UEFA. siapa tahu. Nyogok Bang. mungkin dia. Kemarin- Nyogok biar dapat lawan ringan kan gitu. Ini enak. Ini kan bertahan ya, juara bertahan ya. Iya. Tapi kayak susah dia ini treble winner. Iya, saya Nggak kayak bisa iya. kayaknya. Madrid Karena di juga. Liga aja mungkin kayaknya nggak juara dia. Arsenal yang juara. nggak usah bilang. Ini loh ini. Enggak, yang Liga Liga Inggris. Inggris. Kalau Liga Champion ya tergantung sih. Saya Madrid. Madrid mungkin. Madrid. Munchen kurang lah. Ya kita doakan. Apalagi ya Apa ini yang bisa juara? Munchen tuh kurang bagus saya Iya. bilang. City kayaknya enggak lah. Arsenal jangan nanti juara dia. Ntar Belum pernah juara dia. sombong. Iya. Tadi dia sombong. Madrid aja lah. Madrid aja lah. Italia susah juara Sopol. Inter sama siapa sih? Atletico. Enggak maksudnya yang Italia cuma Inter tuh apa? Napoli sama Lazio. Oh, Napoli lawannya. Napoli sama Barca. Barcelona. Barcelona jelek tak sekarang. Iya sih. Lagi ada kasus apa itu katanya rugi dan sebagainya karena sampai jual-jual batu bata. Barcelona aja bekas salah itu. kalah sama Girona kok. Gimana lagi bagus-bagusnya loh ini. Iya, disalib tapi ini sama Madrid. Iya. Oke. Itu ya Bang. Ya. Prediksi nanti gampang lah kita tambah-tambah karena waktunya sudah habis teman-teman Nobar. Yang penting kita doakan ya. Karena saya sebagai fans MU dan sebelah saya juga fansnya MU. Kelihatan kalau lagi berseri-seri berarti itu MU lagi main bagus. Itu. Kalau kelihatan gak mood, nah berarti lagi jelek MU ya. Oke, terima kasih teman Nobar sudah menyaksikan sampai habis video Bisbol edisi ke-87. Preview game week pekan ke-17 Liga Inggris. Saya Niko pamit.
Onana juga pamit. Jangan lupa yang belum follow akun media sosial, di follow Instagramnya di @panpalobar, TikTok juga @panpalobar, dan juga subscribe akun channel YouTube Panpalobar. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya kalau ada Video baru Anda langsung ternotifikasi. Betul. Tonton juga video-video yang lain biar nambah jam tayang. Oke. Oke. Cak Niko pamit. Onana juga pamit. Kru juga pamit. Salam fans layar kaca. Bye bye.